Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji serta Ibu Yulia Arisnani Widyaningsi, MBA PhD, selaku dosen pembimbing tesis. Pada kesempatan ini, saya Devani Mediana Naulita, mahasiswa MMUGM Angkatan 78, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador, Brand Image, dan Brand Awareness terhadap keputusan pembelian di dalam e-commerce Tokopedia. Di tahun 2020 hingga saat ini banyak masyarakat Indonesia yang mengubah sistem berbelanja mereka yang mulainya berbelanja secara konvensional, kini mereka mulai berbelanja secara daring melalui e-commerce. Dengan begitu munculnya persaingan dalam industri teknologi digital, memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi di bidang ekonomi menciptakan jenis bisnis baru, yaitu bisnis online yang merupakan dasar dari munculnya sebuah e-commerce. Sejak tahun 2018, perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2021, transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan akan meningkat senilai 530 triliun atau tumbuh sebesar 31,4% dari tahun sebelumnya. Menurut data iPrice, Tokopedia masih menjadi loka pasar daring dengan jumlah pengunjung bulanan terbesar setiap bulannya sebanyak 157,23 juta pengunjung. Dengan adanya fenomena ini, perusahaan e-commerce di Indonesia harus mempertimbangkan strategi pemasaran yang tepat agar dapat memenangkan persaingan pasar. Salah satu caranya seperti yang dilakukan oleh Tokopedia. Sejak tahun 2019, Tokopedia telah menunjuk salah satu boyband Korea yaitu BTS sebagai brand ambasadornya untuk membantu melakukan proses promosi. Pada fenomena yang terjadi di e-commerce Indonesia, adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yaitu banyaknya penggemar drama Korea dan girl band atau boyband di Indonesia membawa pengaruh pada pemilihan brand ambassador Korea pada produk-produk lokal di Indonesia, salah satunya Tokopedia. Penelitian ini akan menyelidiki elemen-elemen yang berperan dalam menentukan keputusan pembelian yang dilakukan melalui perdagangan online. Remaja Indonesia merasa bahwa promosi atau iklan yang menggunakan dukungan selebriti ternama serta memiliki brand awareness dan brand image yang baik dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis mengenai pengaruh brand ambassador, brand image, dan brand awareness terhadap keputusan pembelian di dalam e-commerce Tokopedia. Terdapat 6 pertanyaan dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Manfaat penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu brand ambassador, brand awareness, dan brand image serta keputusan pembelian. Berikut model penelitian dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Mengenai definisi operasional dipaparkan dalam tabel berikut, sekaligus dengan masing-masing indikatornya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Adapun kriterianya yaitu warga Indonesia yang telah berusia minimal 18 tahun dan pernah melakukan belanja online di Tokopedia dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Kemudian diperoleh responden sebanyak 168. Untuk metode analisis data dilakukan dengan uji outer model, inner model, dan uji hipotesis. Adapun hasil dari uji validitas Convergen, di mana faktor loading seluruh indikator memiliki nilai di atas 0,7 dan keseluruhan variabel memiliki nilai AV di atas 0,5, sehingga dikatakan valid.
Untuk nilai validitas diskriminan yang dilihat dari nilai cross-loading dan Fornell-Laker masing-masing variabel memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan antar korelasi lainnya, sehingga dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Kemudian untuk uji reliabilitas yang dilihat dari nilai converge alpha dan composite reliability, dapat dilihat dari seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,7, sehingga konstruk dari penelitian ini dikatakan reliable. Berikut profil dari 160 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini, yang mana dibedakan berdasarkan beberapa kategori, yaitu gender, usia, domisili, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan rata-rata penghasilan setiap bulannya. Hasil statistik deskriptif dari 160 responden yang mana rata-rata tertinggi ada pada variabel brand awareness. Kemudian untuk rata-rata variabel terendah ada pada variabel brand ambassador. Kemudian untuk uji inner model yang pertama dapat dilihat dari nilai R-square. Nilai R-square dari keputusan pembelian sebesar 0,541. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa variabel keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel brand ambassador, brand awareness, dan brand image sebesar 54,1%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk nilai Chi-square dari seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari 0, sehingga penelitian ini memiliki relevansi prediksi yang cukup baik. Untuk goodness of fit menunjukkan estimate model pada nilai SRMR sebesar 0,070 dan nilai NFI sebesar 0,793 yang mendekati nilai 1, sehingga dengan demikian model penelitian ini dinyatakan fit. Untuk pengujian hipotesis, dari 6 hipotesis yang telah diuji, semua hipotesis ini telah dinyatakan terdukung. Berikut hasil dari koefisien jalur dengan tingkat signifikasi 5% dengan nilai T statistik lebih besar dari 1,96. Simpulan dari penelitian ini menguji pengaruh brand ambassador, brand image, dan brand awareness terhadap keputusan pembelian di e-commerce Tokopedia dengan melakukan survei kepada 168 responden. Pada temuan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian memiliki nilai T statistik paling tinggi, yaitu sebesar 6,223. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya image yang positif pada sebuah merek, maka akan memberikan dampak meningkatnya keputusan pembelian pada merek tersebut. Kemudian kesadaran konsumen tentang keberadaan merek tersebut juga mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Karena jika sebuah merek memiliki suatu hal yang berbeda dibandingkan merek dari kompetitor lainnya, maka konsumen akan secara tidak sadar menyadari tentang kehadiran merek tersebut saat hendak melakukan pembelian secara online. Kemudian yang terakhir, brand ambassador memiliki peran penting dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Namun, secara spesifik pada hubungan brand ambassador terhadap keputusan pemilikan memiliki nilai T statistik paling rendah di antara hipotesis lainnya, yaitu hanya sebesar 1,990, yang dapat diartikan bahwa brand ambassador ini hanya memiliki pengaruh yang sangat sedikit pada keputusan pembelian. Adapun implikasi manajerial dalam penelitian ini, pemilihan brand ambassador sebaiknya Tokopedia tidak hanya melihat dari selebriti yang memiliki daya tarik yang kuat. Namun, brand ambassador sendiri harus dapat mewakili dan mencerminkan Tokopedia itu sendiri. Kemudian, Tokopedia dapat melakukan berbagai langkah untuk tetap menjaga image positif untuk meningkatkan penjualan. Salah satunya dengan memanfaatkan WOM dan e-WOM yang menunjukkan keunggulan dan fitur serta promosi-promosi apa saja yang ditawarkan oleh Tokopedia. Tokopedia juga dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan image perusahaan.
Selain itu, Tokopedia juga dapat melakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan untuk membantu masyarakat sekitar sehingga mendapat image yang positif di mata konsumen dan masyarakat. Tokopedia harus melakukan upaya untuk meningkatkan awareness konsumen terhadap e-commerce Tokopedia itu sendiri. Salah satunya dengan menerapkan strategi CSR dengan memberikan edukasi kepada konsumen terkait penggunaan e-commerce secara baik dan bijak, dan perlunya memulai investasi sejak dini sehingga dapat mengurangi resiko konsumtif konsumen saat melakukan berbelanja online. Keterbatasan dari penelitian ini kurangnya data responden yang menyatakan apakah responden seorang penggemar BTS yang menggunakan e-commerce Tokopedia atau benar-benar pengguna e-commerce Tokopedia tapi bukan penggemar BTS. Kemudian peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan pengumpulan responden karena link Google Form yang dibagikan oleh peneliti melalui grup chat, media sosial, dan personal message cenderung diabaikan, sehingga calon responden tidak melakukan pengisian melalui Google Form. Penelitian ini hanya berfokus untuk meneliti pengaruh secara direct di setiap variabel, tanpa disertai variabel mediasi dan moderasi. Keterbatasan penelitian yang terakhir adalah penelitian ini hanya secara spesifik meneliti tentang keputusan pembelian pada e-commerce Tokopedia, sehingga hasil penelitian ini belum tentu dapat diaplikasikan pada e-commerce lainnya. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya perlu menentukan responden dengan kriteria yang lebih spesifik. Karena adanya brand ambassador pada suatu merek tertentu tidak menjamin responden membeli dan menggunakan merek tersebut hanya karena brand ambassador semata. Kemudian penambahan kriteria responden yang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu penggemar dan bukan penggemar brand ambassador, serta pengguna dan calon pengguna dari produk tersebut. Kemudian penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek lebih dari satu e-commerce, sehingga dapat dilakukan uji beda serta menggunakan variabel mediasi dan moderasi agar dapat mengetahui apakah variabel yang sekiranya di luar penelitian ini dapat memperkuat maupun memperlemah pengaruh dari variabel keputusan pembelian maupun variabel lainnya. Demikian hasil pemaparan penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.